Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Ya, kita semua yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang menyaksikan live streaming ini, dan siapapun Bapak Ibu Saudara yang kebetulan menyaksikan acara ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini Tuhan memberikan rahmat dan kasih karunia-Nya kepada kita. Tuhan memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita masih dapat beribadah kepada Tuhan walaupun di tengah-tengah situasi yang memprihatinkan bagi bangsa dan negara kita dan juga seluruh dunia ini, tetapi mari kita tetap datang kepada Tuhan, kita tetap mengucap syukur, mempersembahkan ibadah kita kepada Tuhan sebab memang hanya Dialah yang layak untuk kita tinggikan. Mari di hari yang istimewa ini, di pagi yang indah ini, kita akan merayakan kebangkitan Tuhan kita, karena Dia telah bangkit dari kematian dan Dia sudah mengalahkan maut itu, dan dengan kuasa-Nya Dia menyelamatkan kita sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang berbahagia karena menjadi milik Tuhan. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan, kita angkat suatu pujian kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan di atas kepala kita. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya, haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sekali lagi, Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Lebih semangat lagi. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya.
dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, 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 Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Oh, lebih meriah lagi. Berikan kemuliaan bagi Dia. Dia yang sudah bangkit mengalahkan maut. Dan dengan kuasanya Dia menebus dosa kita, menjadikan kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus yakin dan percaya meskipun situasi yang ada di luar sana, situasi dunia ini sedang mencekam, tetapi kita harus memiliki roh dan iman yang selalu menyala-nyala bagi Tuhan, supaya keyakinan kita akan kuasa kebangkitan Tuhan itu menjadi nyata, membangkitkan gairah kita, membangkitkan semangat kita, dan menjadikan kita menjadi umat yang menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya. Mari pada pagi hari ini kita persiapkan hati kita untuk kita menerima akan berkat firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya bahwa badai ini pasti akan segera berlalu. Sebagaimana ketika Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Alkitab terjemahan King James Version berkata, it is finished. Bukan it was finished, it was finished. Artinya kuasa kebangkitan Tuhan masih berlaku sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun keadaan kita hari-hari ini, di tengah situasi yang mencekam, ketakutan, kekhawatiran, dan kegelisahan, yakinlah bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan kita. Dia sanggup memulihkan keadaan kita, sebagaimana langit yang gelap selama 3 jam ketika Dia selesai berkata, sudah selesai. Tetapi langit itu akan kembali merekah. Demikian juga kita yakin dan percaya bahwa situasi seperti ini tidak akan terus berlangsung, tetapi Dia akan memberikan kepada kita kekuatan, penghiburan, dan iman dalam kehidupan kita masing-masing. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita persiapkan hati kita, karena hanya firman Tuhanlah yang sanggup menjadi pelita bagi kaki kita dan terang dalam jalan-jalan kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan.
kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu Bapa. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Hanya Engkau ya Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami Tuhan. Hanya Engkau ya Tuhan yang sanggup untuk membalikkan keadaan ini ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang demikian ini Tuhan, kami tetap yakin dan percaya. Dan kami mau terus berseru kepada Engkau ya Tuhan. Engkaulah Bapa kami, Engkaulah Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin, amin. Sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Haleluya. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Perlukan keajaiban-Mu turun atas kami, turun bagi bangsa kami, pulihkan bangsa ini, pulihkan keadaan ini. Engkau yang sanggup ya Tuhan memberi belas kasih-Mu nyata atas kami Tuhan. Tak peduli seberapa buruk keadaan kami, tak peduli seberapa dalam kami terjatuh ya Tuhan, tetapi tangan-Mu ya Tuhan yang selalu mengangkat kami, yang selalu terulur atas kami. Haleluya.
muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau, kami angkat hati kami untuk menyembah kepadamu, meninggikan Engkau, Allah semesta alam, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat dan ajaib. Haleluya. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Yehuwah Allah, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Baik kami tim pelayanan yang sekarang ada di gereja ini maupun di rumah kami masing-masing. Ketika kami mengikuti ibadah ini, Engkau hadir dan memberkati kami. Sekarang kami menyerahkan pemberitaan firman, Tuhan yang menyertai firman-Mu dengan kuasa-Mu. Urapi kami semua, baik anak-Mu ini yang menyampaikan sabda-Mu maupun semua yang mendengar, bahkan juga jauh nanti setelah apa yang kami persembahkan hari ini direkam dan didengarkan di waktu-waktu yang akan datang pun akan tetap menjadi berkat buat kami semua yang mendengar dan menerimanya. Terima kasih Tuhan, waktu yang akan kami lalui sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, baik tim pelayanan yang sekarang ada di gedung gereja ini, juga Bapak Ibu Saudara jemaat yang ada di rumah. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Kita akan memperhatikan firman Tuhan. Hari ini judul firman Tuhan adalah keteguhan di tengah tekanan. Keteguhan di tengah tekanan. Saudara-saudara, sekali lagi mengapa kebaktian hari ini juga dilakukan secara streaming? Karena masih berlaku ketetapan pemerintah bahwa tidak boleh berkumpul lebih dari 10 orang. Sehingga ibadah kita lakukan saudara di tengah-tengah keluarga saudara di rumah. Ini semua kita lakukan demi memutus serangan pandemi COVID-19. Nah, mari kita membaca Kisah Para Rasul pasal 28. Saudara-saudara, jadi kalau akhir bulan Maret yang lalu dalam ibadah streaming kita menyerap nilai dari keteladanan Rasul Paulus dalam judul khotbah Mantap dalam Kehandalan. Waktu itu kita merenungkan kata bahasa Jawa, semeleh. Ya, itu mantap dalam kehandalan. Adalah kisah Rasul Paulus dalam tekanan waktu dibawa ke Roma sebagai tawanan dan terombang-ambing ombak dan badai di dalam kapal selama lebih dari 14 hari. Nah, bagian Alkitab yang akan kita renungkan hari ini merupakan kelanjutannya. Dulu hari itu sudah kita baca Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 14 sampai 44. Nah, sekarang judul berikutnya yaitu di Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 1 sampai 10 saya baca untuk saudara. Kisah Para Rasul pasal 28 judulnya Paulus di Malta ayat 1 sampai 10. Ayat 1. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan
dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu, ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Sampai di situ pembacaan saya, ya. Ini kisah yang luar biasa. Saudara-saudara kalau menghayati kisah ini kisah yang luar biasa. Nah, keteguhan di tengah tekanan, judul dari renungan hari ini. Nah, mari kita lihat bagian pertama, saya beri judul Kekuatan Iman Sang Rasul. Bagian pertama, kekuatan iman Sang Rasul. Nah, kita perhatikan poin 1, Paulus di Malta. Seperti saya katakan tadi bahwa ini kelanjutan dari kisah mantap dalam kehandalan itu. Jadi Paulus kemarin sudah kita masih ingat ya, akhir Maret yang lalu, ya tanggal 29, awal April yang lalu, awal April 2020, seingat saya, jadi saya sudah menjelaskan Paulus itu ditawan karena tuduhan para musuh-musuhnya di Yerusalem, yaitu orang Farisi Saduki yang dulu menyalib Tuhan Yesus, itu sekarang juga memusuhi Rasul Paulus, sehingga targetnya Paulus harus dihukum mati. Bahkan kalau saudara membaca di Kisah Para Rasul, ketika akan dibawa ke pengadilan saja, mereka itu sudah menyiapkan regu pembunuh untuk membunuh Rasul Paulus, saudara. Tetapi Paulus selamat sampai akhirnya Paulus merasa bahwa ia diutus Tuhan harus sampai kota Roma. Walaupun di sana itu nanti akan menghadapi pengadilan kaisar dan ancamannya adalah hukuman mati. Nah, sampai di Pulau Kreta mereka dengan 276 orang di dalam kapal sewaan, saudara, bukan kapal tentara yang membawa tawanan seperti sekarang. Zaman dulu rupanya fasilitas semacam itu belum ada. Jadi mereka diamuk angin badai, angin sakal, sampai selama 14 hari tidak bisa melihat matahari. Coba dibayangkan, ini sebuah penderitaan yang luar biasa. Sudah kita renungkan hari Minggu pertama bulan April ini, 14 hari mereka sampai lupa makan,
Sehingga pada akhirnya Rasul Paulus lah yang mengusulkan makan dan mereka itu kemudian melanjutkan perjalanan sampai Paulus berkata bahwa malaikat Tuhan ketemu kepadaku dan memberitahu perahunya ini akan hancur tapi kita semua selamat. Jadi Paulus itu sudah diberitahu oleh Tuhan melalui malaikat Tuhan menurut catatan di Kisah Para Rasul ini. Lalu akhirnya mereka tidak bisa melihat jauh karena cuaca rupanya hujan, kabut mungkin seperti itu. Sehingga ketika kapal terkandas, saudara, mereka tidak tahu ini terkandas di daratan mana gitu. Nah, baru ayat 1 tadi dikatakan, tahulah kami bahwa kami terkandas di pulau namanya Pulau Malta. Nah, bagian pertama kekuatan iman sang rasul, Paulus di Pulau Malta. Sekarang poin yang kedua dari bagian pertama ini saya beri judul mengalami penyertaan Tuhan. Nah, memang sudah sejak hari-hari sebelumnya Paulus dan rombongan itu sebetulnya mengalami penyertaan Tuhan. Mereka disertai Tuhan karena Paulus. Nah, nanti kalau kita membaca seperti itu. Nah, tapi di pulau itu rupanya penduduk di situ menerima dengan ramah. Wah, ada kapal kecelakaan nih. Lalu mereka menolong. Karena waktu itu musim dingin, kalau di kitab suci bahasa Jawa disebutkan mongso bediding, jadi musim dingin dan waktu itu hujan. Jadi mereka ini kemudian untuk zaman itu, saudara jangan bayangkan waktu sekarang, mereka membuat api untuk memanaskan tubuh mereka, melawan udara dingin, jadi membuat api unggun semacam itulah. Sehingga penduduk setempat bersama-sama dengan penumpang kapal termasuk Paulus membuat api unggun itu ya. Saya suka kalau yang di dalam, saya suka membandingkan, bahasa Jawa disebut banjur podo gawe bediang gitu. Api unggun, bediang. Nah, tapi ternyata terjadi peristiwa yang luar biasa. Paulus ikut mengumpulkan ranting-ranting untuk membuat api unggun itu, tiba-tiba ada ular beludak yang mematuk dan itu nggak lepas rupanya, kantil, terpaut dikatakan tadi di sana, di tangan Paulus. Nah, saudara-saudara, sehingga orang-orang di sekitarnya termasuk rupanya penumpang kapal itu berkata, wah orang ini pasti penjahat besar ini, penjahat pembunuh ini. Mungkin kalau yang menyebut Dewi Keadilan orang-orang di pulau itu rupanya yang menyebut bahwa wah orang ini tidak dilepaskan dari kematian oleh Dewi Keadilan, dikatakan seperti itu. Saudara-saudara, mereka berkata seperti itu beralasan. Karena yang namanya ular beludak itu sering disebut di kitab suci. Orang kalau berlaku jahat itu sering kali dikatakan, bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, hatimu hati ular beludak. Saya meneliti ular beludak itu ada dua jenis, ada yang bertanduk atau yang enggak. Yang bertanduk itu bahasa Latinnya disebut Cerastes cornutus. Nah, rupanya yang menggigit Paulus tidak dikatakan bertanduk. Jadi jenis Vipera cerastes. Yang menggigit Paulus ini ular beludak atau ular jenis Vipera cerastes. Ini dicatat juga di sini, kalau menggigit orang itu tidak antara lama, orangnya pasti bengkak, rebah ke tanah, lalu mati, saudara. Nah, tetapi apa yang terjadi? Itu ular cukup dikibaskan oleh Rasul Paulus, dimasukkan ke dalam api, dan orang-orang di sekitarnya menanti-nanti, kapan nih rebahnya ini? Rasul Paulus ini. Tapi ternyata tidak rebah-rebah, saudara. Sehingga mereka justru yang keheranan sekarang. Wow, ini bukan orang biasa ini. Ya. Tetapi Rasul Paulus kemudian dianggap sebagai dewa.
Nah, saya kemudian ingat janji Tuhan Yesus di Markus pasal 16. Saudara masih ingat itu? Tanda-tanda ini, Markus 16 ayat 17-18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan meletakkan tangannya orang sakit dan orangnya akan sembuh demi namaku. Dan walaupun mereka memegang ular ataupun meminum racun maut, tetapi mereka tidak akan mendapat celaka. Nah, itu janji Tuhan. Nah, pertanyaannya begini. Ini Rasul Paulus ini orang yang paling di bawah tekanan kalau menurut saya. Jadi dia ada di bawah tekanan. Ancaman kematian mulai dari tenggelam di tengah laut sampai sekarang digigit ular Vipera kerastes. Tetapi penyertaan Tuhan itu terbukti. Dan dengan itu justru penduduk Pulau Malta menganggap bahwa Paulus adalah manusia istimewa. Penyertaan Tuhan terbukti. Nah, mari kita fokuskan nilai ini. Bagaimana kok Rasul Paulus disertai Tuhan semacam itu? Nah, mari kita melihat bagian 2 dulu, nanti akan semakin kita pahami untuk memahami perikop ini. Bagian 2 saya beri judul, keteguhan dan tetap fokus. Keteguhan dan tetap fokus. Kita perhatikan poin 1, di tengah tekanan tidak kehilangan fokus. Bagaimana penjelasannya? Saudara-saudara, perhatikan keteladanan Rasul Paulus sebagai murid Tuhan Yesus, tidak kehilangan fokus sebagai murid. Saudara, sejak semula saya ikut merasakan. Jadi semua yang di sini, yang di rumah merasakan kondisi semacam kita sekarang ini cukup menekan. Kita tertekan, saudara ya. Semakin hari sebetulnya kalau kita membiarkan kita dikuasai oleh emosi kita semakin tertekan. Ya. Nah, kalau Rasul Paulus, kalau menurut saya, kenapa saya sebut Rasul Paulus itu orang yang paling tertekan? Karena begini, saya menghitung paling tidak ada 3 tekanan. Pertama, di tengah laut dia mau badai selama lebih dari 14 hari. Sampai teman-temannya aja sudah setengah mati, 14 hari enggak makan, mereka lupa makan. Itu sudah setengah mati namanya. Kemarin dikatakan di ayat-ayat sebelumnya, yang sudah kita bahas beberapa minggu lalu, mereka ini sudah putus harapan, sudah tidak ada harapan hidup. Itu saudara. Lalu tekanan Paulus yang kedua, digigit ular beludak lagi. Jangan lupa masih ada yang ketiga. Paulus ini nanti kalau masih hidup di situ, dia berlayar ke Roma. Ke kota Roma itu tujuannya adalah menghadapi pengadilan kaisar. Dan ancamannya adalah hukuman mati. Mari kita membayangkan jadi Rasul Paulus. Kayak apa rasanya orang menjadi seperti Rasul Paulus itu, saudara ya. Jadi lepas dari ancaman kematian yang satu, masih tetap ada ancaman kematian yang lain. Ancaman kematian bertubi-tubi. Dan taruhannya adalah nyawa, saudara. Jadi ini tekanan besar. Tapi pertanyaannya, Paulus itu tidak kehilangan fokus. Saudara-saudara, kalau saya boleh membagi perasaan, rasanya hari-hari ini secara manusiawi, banyak orang merasa takut itu masuk akal. Kalau sekarang ini situasi kita menghadapi ini tanggap darurat pandemi COVID-19 ini masih ada orang yang tidak menganggap serius. Kalau menurut saya kok orang yang kurang pandai gitu ya. Orang kurang punya hikmat. Siapapun menghadapi semacam ini, zaman kita sekarang ini mesti menganggap sesuatu yang sangat serius. Hari Minggu lalu ya, saya katakan junior saya di Jakarta, puji Tuhan sudah masuk hari ke-14 dan dinyatakan sembuh.
tetapi masih menunggu 7 hari lagi. Tapi selama itu saya ikut tertekan saudara. Saya merasakan ini orang dekat loh, yang biasa saya doakan juga. Lalu sekarang kita mendengar lagi anak-anak yang di STT Bethel Jakarta. Jadi kalau saudara dan saya itu yang berjemaat di sini ini tidak merasakan ini serius, itu kebangetan saudara ya. Jadi sama, Paulus menghadapi tekanan, kita pun kalau merasakan tekanan seperti sekarang ini, mestinya mengalami tekanan yang mirip sama. Ya, saya kalau boleh cerita sebetulnya minggu pertama tanggal 22 Maret yang lalu itu, saya menghadapi tekanan yang lain juga saudara, tapi tidak perlu saya ceritakan saudara ya. Saya harus ada di sini, ikut bersama dengan saudara mengatur streaming pertama kali, secara teknik masih berjuang sedemikian rupa, sementara anak saya ada di rumah sakit sedang berjuang, perlu waktu 2 hari berjuang untuk melahirkan anaknya, dan setelah itu pun perlu 6 hari di rumah sakit. Saya setiap keluar masuk itu rasanya tekanan yang lain saudara. Tapi di tengah-tengah semacam itu Tuhan memberikan pelajaran kepada saudara dan saya, bahwa ada orang yang tidak goyah fokusnya sebagai murid Yesus. Jadi mari kita ingat kita ini sebagai murid Yesus saudara. Puji Tuhan, bulan-bulan sebelumnya sudah kita teliti berbulan-bulan itu ya. Murid Yesus itu punya tujuan hidup untuk memiliki hidup seperti gurunya. Ada beberapa ayat yang sudah kita teliti dan tekankan itu ya. Kalau guru kita itu punya program besar di dalam hidupnya, dia datang di dunia ini, proyeknya adalah pemberitaan firman atau keselamatan jiwa, penjangkauan jiwa, dan penggembalaan. Nah, Paulus itu bisa melakukan di bawah tekanan-tekanan yang berat semacam ini. Makanya tidak heran ketika saya membaca surat yang dikirim oleh Paulus di Filipi pasal 1 ayat 21, banyak orang hafal, dia punya prinsip, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu mudah diucapkan, tapi untuk melakukannya kita perlu merenungkan dan menghayati dengan sungguh-sungguh. Wow, ada orang yang seperti itu ya. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Makanya Paulus tidak takut kepada kematian. Menghadapi ancaman kematian yang bertubi-tubi itu, fokusnya tetap kepada Tuhannya. Buktinya apa? Dia tahu kehendak Tuhannya saudara. Jadi ketika orang-orang lain khawatir, orang ini tidak berhenti berdoa. Paulus tidak berhenti berdoa. Pikirannya berpaut kepada Tuhan Yesus Kristus. Yehuwah yang kita kenal dalam Yesus sekarang. Ini Tuhannya Rasul Paulus yang disembah yang sama. Dan juga dipimpin oleh Roh Kudus. Paulus tidak goyah semacam itu. Dan dia tetap melakukan pekerjaannya. Luar biasa. Tadi kan ceritanya di situ dikatakan di dekat kapal itu kandas, dekat sebuah tempat yang dimiliki oleh gubernur pulau itu namanya Publius. Orang tuanya gubernur Publius sedang sakit, demam, dan apa tadi disebutkan tadi ya, sakit. Lalu Paulus mendoakan orang sakit itu. Jadi tetap dia melayani Tuhan. Ini yang saya renungkan dalam hari-hari ini, dan saya sekarang mengajak kepada saudara-saudara, baik yang ada di rumah maupun yang ada di sini, mari kita merenungkan ya, di tengah-tengah tekanan yang mendera kita dalam hari-hari ini, bahkan nanti yang terbayang di depan adalah tekanan ekonomi saudara. Itu apa yang harus kita perbuat? Nah makanya saya mengajak bersama-sama dengan saya, mari saudara-saudara sekalian, mari kita tetap melayani Tuhan. Kita tetap fokus dan tetap melayani Tuhan.
jangan dikalahkan oleh tekanan. Yang setuju katakan amin, ya. Yang di rumah katakan amin. Mari kita tetap, walaupun sekarang ini ada batasan-batasan, kita mau keluar saja dibatasi. Puji Tuhan, sebagian besar jemaat yang di kota, saya mengunjungi, tetapi mengunjunginya minta maaf, makanya saya sambil bersepeda pagi hanya pengen menjenguk saudara bagaimana keadaannya. Saya tidak perlu duduk, tapi saya berdoa saja, lalu saya pergi lagi. Tapi itu pun diingatkan banyak orang, saudara, sekarang ini. Jadi saya berpikir ulang, minta maaf yang belum saya kunjungi, belum tahu ke depan ini bagaimana. Karena kondisi semakin sepertinya kurang kondusif. Jadi kita harus berdoa untuk terobosan baru sehingga kita tetap bisa bersatu. Saya ulangi, kita tetap memiliki kesatu hatian, ini dijaga. Jangan sampai justru kondisi semacam ini kesatu hatian kita terancam, enggak boleh itu. Ya. Mari kita jaga. Nah, untuk itu bagaimana? Ya kita gunakan fasilitas yang ada, mekanisme yang ada untuk menjaga kesatuan dan bisa melayani yang lain. Puji Tuhan, antara lain kita bisa menggunakan hal-hal yang bisa kita lakukan dari rumah. Ya, puji Tuhan nanti akan diteruskan oleh panitia Paskah, ya, mengenai bagaimana kita bisa melayani Tuhan, ikut merasakan saudara-saudara kita yang menderita di luar gereja ini, bahkan mungkin juga di luar keluarga kita, bagaimana kita bisa ikut menanggung. Nah, coba mulai kita renungkan, saudara. Nah, ini teladan Rasul Paulus. Dia di bawah tekanan, dia bukannya stres, dia bukannya kehilangan fokus, dia bukannya putus asa, tapi dia tetap mendoakan orang lain. Dia tetap bekerja, orang lain bekerja, dia bekerja mengumpulkan kayu, sampai nyawanya terancam. Jadi saudara-saudara, salah satu poin nilai yang bisa kita serap dari keteladanan Rasul Paulus ini adalah, mari di tengah-tengah tekanan ini jangan kehilangan fokus. Tetap kita adalah murid Yesus yang bisa melakukan sesuatu, yang bisa tetap menjadi seperti Kristus. Ingat, Tuhan Yesus memiliki 2 proyek besar. Nah, bagian terakhir, ini mungkin sudah saya jelaskan sebelumnya. Bagian terakhir atau poin kedua dari bagian 2 ini, aplikasi pada masa kini. Aplikasi pada masa kini, kita saat ini juga sedang menghadapi ancaman pandemi COVID-19. Faktanya banyak kisah yang menakutkan, saudara-saudara. Jadi sekali lagi kita mestinya menganggap serius dan ya mari kita terus meningkatkan doa. Berita melalui surat kabar yang saya baca hari ini bahwa bulan Mei dan Juni itu dimungkinkan kita masih akan melanjutkan banyak berdiam di rumah. Itu berita yang saya baca melalui surat kabar hari ini. Karena itu mari di tengah-tengah situasi semacam ini kita meneladani Rasul Paulus, mengerti kehendak Tuhan. Karena itu jangan berhenti berdoa. Terus harus meningkatkan doa. Tingkatkan terus persekutuan keluarga. Tingkatkan terus kesatu hatian. Orang yang mengerti kehendak Tuhan dipastikan adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi orang yang mengerti kehendak Tuhan seperti Rasul Paulus itu dipastikan adalah orang yang dekat Tuhan, suka berdoa, mengerti firman Tuhan, memiliki iman percaya yang teguh, tidak goyah, dan bahkan tetap bekerja melayani Tuhan. Kalau kita saat banyak ada di rumah saja, apakah yang dapat kita lakukan? Kecuali berdoa dan berkomunikasi melalui alat-alat komunikasi seperti sekarang ini, kita dapat juga melayani Tuhan dengan membantu saudara-saudara yang lain,
melayani dengan segala daya yang masih diberikan Tuhan kepada kita. Sebagai penutup, kalimatnya adalah, di tengah tekanan, warna sebagai murid Kristus tidak berubah. Ingat, memberitakan firman dan menggembalakan adalah proyek besarnya Tuhan. Saya ulangi, di tengah tekanan, warna sebagai murid Kristus tidak berubah. Ingat, memberitakan firman dan menggembalakan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita berdoa. Mari kita masuk saat teduh. Sekali lagi yang di rumah juga masuki saat teduh. Mari kita berdiam diri sejenak, merenungkan firman Tuhan ini. Kita tutup mata, berdoa kepada Tuhan, menunjukkan sikap batin kita kepada Tuhan. Tuhan berbicara apa kepada kita hari ini? Melalui keteladanan Rasul Paulus, kita belajar. Rasul Paulus masih tetap ada dalam ancaman kematian. Ada bayang-bayang kematian. Tetapi di tengah tekanan itu, Paulus tidak kehilangan fokus sebagai murid Yesus. Paulus tetap punya iman, bahkan tetap menjadi orang dekatnya Tuhan. Dan dia juga melayani. Dia juga berkorban. Dia mendoakan orang lain. Bahkan hasilnya banyak. Justru karena dia melayani Tuhan, justru karena dia bergerak, justru karena Rasul Paulus tidak stres, Rasul Paulus tidak putus asa, geraknya itu jadi berkat dan dia sendiri diberkati. Lihat ayat terakhir yang kita baca tadi. Ketika mereka kapal itu berangkat lagi dengan kapal yang lain ke Roma, gubernur pulau itu dan masyarakat di sana menyediakan segala sesuatu untuk Paulus. Harap diingat, penyertaan Tuhan tetap kepada orang-orang yang mendekat Tuhan. Penyertaan Tuhan tetap kepada orang-orang yang mau berdoa, mau mengerti firman Tuhan, bahkan juga yang melayani Tuhan, tetap akan dibela Tuhan, saudara-saudara. Kalau pada waktunya dipanggil Tuhan, ya nanti akan mati. Paulus akan mati, tetapi matinya dikehendaki Tuhan. Dia mati syahid, itu dikehendaki Tuhan, saudara. Dan dia tahu untuk itu. Mirip ketika Yesus menyerahkan dirinya di Yerusalem. Tahu apa yang akan terjadi. Paulus, saudara kalau membaca di seluruh kisah para rasul, Paulus sempat berpamitan bahwa perjalanannya ke Roma hari itu adalah perjalanan terakhir yang mungkin tidak akan melihat saudara-saudaranya lagi. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita mengerti kehendak Tuhan, hidup itu jadi serba disertai. Kalau disertai, segala sesuatu sudah pasti dilindungi, dibentengi, dan dibawa Tuhan kepada hal-hal yang seturut dengan rencana Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdiri, yang di rumah juga mari kita berdiri bersama dan katakan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam
sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Katakan ku rindu selalu menyenangkan. Katakan ku rindu sembah Dia, ku rindu selalu sembah Engkau Tuhan. Kami persembahkan korban syukur kami, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam pujian kami, penyembahan kami mengucap syukur kepada-Mu. Kula memuji asmanipun Gusti. Gusti Yesus turu wilujeng kawula, sesembahan kawula, sumber pitulungan kawula. Haleluya. We praise You, Lord. You are my Savior. We praise You, Lord. We praise You, Lord. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini menguatkan kami. Berikan kepada kami kemampuan Tuhan untuk meneladani hamba-Mu Rasul Paulus, yang walaupun di bawah tekanan, bertubi-tubi, ancaman kematian lagi, tapi tetap fokus, kesadaran dan perasaan menjadi murid Tuhan Yesus tidak luntur, dan bahkan kedekatan kepada Tuhan, mengetahui kehendak Tuhan yang akan datang di dalam hidupnya, mampu membawa untuk melayani orang lain, bekerja buat orang lain, berkorban untuk orang lain. Karena itu Tuhan, berikan kepada kami, seluruh kami di sini, jemaat Tuhan, tubuh Kristus di tempat ini Tuhan, supaya kami mampu meneladani hamba-Mu Rasul Paulus. Kami mohon kemampuan dari Tuhan, dan sesuai dengan firman-Mu yang berjanji bahwa akan tetap menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Bahkan Tuhan memberikan kuasa kepada kami, karena itu berikan kepada kami iman lebih lagi Tuhan. Sehingga menghadapi semua ini, kami tetap dengan rasa semeleh, rasa mantap, dan keteguhan yang luar biasa yang oleh pimpinan Roh Kudus membawa kami kepada kemenangan. Anak-Mu ini berhenti berbicara karena berbagai keterbatasan yang ada, baik keterbatasan waktu maupun keterbatasan kemampuan, tapi kami mohon Roh Kudus yang tidak terbatas itu terus menolong kami. Dan doa kami, teknik yang ada, juga saudara-saudara kami yang ada di rumah, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kuota yang cukup oleh anugerah Tuhan, sehingga senantiasa dapat mengikuti ibadah setiap minggunya, bahkan juga setiap harinya kami boleh saling bertemu, walaupun melalui mekanisme alat-alat komunikasi yang ada. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapak. Sempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan penuh percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.
Silahkan duduk kembali. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Biarlah kita jadikan firman Tuhan ini menjadi satu pegangan dan terang dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi seperti ini, hanya firman Tuhanlah yang sanggup untuk memampukan kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membawa korban persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, Bapak Ibu bisa mengumpulkan persembahan Bapak Ibu di rumah masing-masing, dan teknis dari penyerahan persembahan nanti Bapak Ibu bisa membawa persembahan ini, maksud saya untuk dipersembahkan di gereja setelah kondisinya pulih. Atau mungkin juga kalau Bapak Ibu ada akses untuk transfer bank, Bapak Ibu sudah bisa juga mentransfer persembahan Bapak Ibu melalui rekening gereja yang tertera di warta jemaat, atau mungkin Bapak Ibu bisa menyerahkan secara langsung karena di gereja dari hari Senin sampai hari Minggu itu kantor tetap buka melayani kebutuhan jemaat, ya. Jadi teknis persembahan Bapak Ibu yang ada di rumah, Bapak Ibu bisa memilih, ya. Mari sekarang kita bawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan. Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur pagi hari ini kami boleh Tuhan berkati dengan kebenaran firman-Mu, di mana firman-Mu itulah sesungguhnya yang menjadi kekuatan kami dan menjadi sumber pengharapan bagi jiwa kami Tuhan. Terlebih dalam situasi dan kondisi di mana dunia saat ini Tuhan sedang mengalami kekelaman, dan dampak daripada apa yang terjadi hari-hari ini itu sungguh Tuhan luas dan menakutkan ya Tuhan. Tetapi puji Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, Engkau meneguhkan kami, Engkau membangkitkan iman kami kembali Bapa,
supaya kami dapat menaruh harap dan percaya kepada kuasa-Mu, kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, di mana Engkau sudah mengalahkan maut, Engkau sudah Tuhan meraih kemenangan dan menaklukkan maut itu di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Dan sebagai bagian dari ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh mempersembahkan korban syukur kami buat pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini Bapa. Tuhan, kami persembahkan korban ini Tuhan dengan penuh rasa syukur kami kepada Engkau, dengan ketulusan hati kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami himpunkan ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati supaya melalui persembahan ini pekerjaan Tuhan boleh dilebarkan dan nama Tuhan semakin dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa, segala hormat, puji, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah sampai kepada penghujung ibadah kita. Kita akan mendengarkan pengumuman bahwa segala kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak, minggu-minggu ini rasa-rasanya masih ditiadakan. Ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa informasi penggembalaan yang berlaku untuk ke depan itu adalah masih informasi penggembalaan yang paling akhir yang kita terima, ya, yaitu informasi penggembalaan yang ketiga yang diberikan oleh Bapak Gembala. Kemudian Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara memiliki hal-hal yang akan ditanyakan atau memiliki kebutuhan akan pelayanan gereja, Bapak Ibu bisa menghubungi hamba-hamba Tuhan yang nomor-nomor HP-nya sudah tertera di warta jemaat yang Bapak Ibu bisa akses, ya. Jadi gereja tetap membuka pelayanan bagi jemaat-jemaat sekalian. Bapak Ibu bisa menghubungi nomor-nomor yang tertera. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita yang berbahagia pada pagi hari ini dengan kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan membaca visi dan misi gereja kita. Ya. Visi dan misi gereja kita terambil dari kitab Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan 7. Mari kita baca dengan suara yang keras sampai telinga kita sendiri mendengarnya. Visi, tertanam, bertumbuh dan berbuah. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu bertakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu berteguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Misi, menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang dinamis, bertumbuh dalam iman, meraih berkat rohani dan jasmani untuk menjadi berkat keselamatan bagi lingkungan, kota, bangsa, negara, dan seluruh dunia. Masih tetap berdiri baik yang di rumah maupun yang di sini, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, kami menaikkan doa syafaat kami secara khusus Tuhan. Kami mohon Tuhan segera mengangkat bahaya yang mengancam kami, bahkan mengancam di banyak negara juga, dan juga di tengah-tengah bangsa dan negara ini, yaitu pandemi COVID-19. Kami mohon Tuhan melindungi kami bangsa Indonesia. Kami mohon Tuhan melindungi orang-orang-Mu yang berseru kepada Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan bentengi, Tuhan peliharakan, sehingga kami masih terus dapat melayani Tuhan dengan sukacita dan sejahtera kami. Kami berdoa untuk saudara kami yang ada di garis depan, semua petugas para medis, baik yang menjadi perawat, yang bekerja di kantor, di apotek, di laboratorium, di semua bagian-bagian pendukung, mohon Tuhan melindungi mereka. Saudara kami yang berdoa kepada Tuhan,
lindungi sesuai dengan permohonan doa mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga secara khusus saudara kami di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Jakarta, Tuhan yang melindungi dan menjagai. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dan segera kami mohon Tuhan oleh anugerah-Mu yang besar, kiranya yang Tuhan izinkan ini membawa kebangunan rohani bagi banyak orang. Bagi orang-orang yang belum berpikir tentang kerohanian, yang lama meninggalkan Tuhan, kami mohon oleh pertolongan Roh Kudus, Tuhan membawa kepada kami beribadah bersama dengan kami memuliakan Tuhan. Khususnya di yang tinggal di dekat-dekat kami ini semuanya, Tuhan berikan kepada kami orang-orang mengingat Tuhan kembali. Terima kasih, Tuhan memberkati seluruh jemaat, baik yang sekarang ada di sini maupun di rumah kami masing-masing, bahkan juga dimanapun berada, Tuhan memberkati kami. Sehingga tubuh Kristus di tempat ini tetap memiliki kesatu hatian untuk memuliakan Tuhan. Kami juga terus menyisipkan doa untuk gedung gereja permanen Tuhan yang memberikan sesuai dengan limpah rahmat-Mu yang besar. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pelaksanaan ibadah hari ini. Izinkan kami juga berdoa untuk semua yang sakit. Mohon Tuhan menjamahkan tangan-Mu memberikan kesembuhan. Yang ulang tahun dalam minggu-minggu ini, jemaat di tempat ini Tuhan berikan umur panjang, rezeki yang lancar, dan iman yang semakin teguh kepada Tuhan. Izinkan kami mengakhiri ibadah kami saat ini dan kami melanjutkan aktivitas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mohon Tuhanlah yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah ini dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kita terima dari Allah Yehuwah Bapa Surgawi, Sang Putra Mesias Juru Selamat kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Semua berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran.